Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan senantiasa kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini insyaallah Al-Fakir akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu adalah apakah membaca sholawat wajib dengan tajwid. Insyaallah Al-Fakir akan jawab dan mengutip dari kitab Haqqut Tilawah, yang mana di situ dijelaskan halaman 50 yang redaksinya maudhu'un ilmu tajwidi huwal Qur'anul Karim kalamullah, wa qala ba'duhum mawdu'uhu kalamullahi azza wa jalla wa hadithu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya terkait letak di mana kita menggunakan tajwid itu ada dua khilafiyah atau ada dua perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, maudhu'un ilmu tajwidi wal Qur'anul Karim kalamullah. Pendapat yang pertama, bahwa diwajibkannya kita menggunakan tajwid itu ketika kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Itu menurut pendapat ulama yang pertama. Apa alasan dan dalil pendapat yang pertama ini? Di dalam Qur'anul Karim surah Al-Muzammil, bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya, dengan semaksimalnya, dengan sebenar-benarnya tartil, sebagaimana tartil menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, jawwidil huruf wa ma'rifatul wukuf, membaguskan setiap huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui di mana letak kita harus berhenti. Jadi menurut pendapat ulama yang pertama, yang diwajibkan kita menggunakan tajwid itu yaitu ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim. Selain dari Al-Qur'anul Karim tidak diwajibkan kita menggunakan tajwid. Itu pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat ulama yang kedua, wa qala ba'duhum maudhu'uhu kalamullahi azza wa jalla wa hadithu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat ulama yang kedua, bahwasannya yang wajib kita memakai tajwid itu ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim dan membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua tempat. Yang pertama ketika kita membaca Al-Quran, dan yang kedua ketika kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut pendapat yang kedua. Apa alasannya? Alasannya mengutip dari kitab Taysirur Rahman, bi'tibarihi nau'an minal wahyi, bahwasannya hadis itu dianggap sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa
yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pendapat ulama yang pertama dan pendapat ulama yang kedua, yang lebih masyhur, yang lebih kuat, yang banyak diamalkan oleh para ulama, yaitu pendapat ulama yang pertama, yang mana hanya diwajibkan tajwid ketika kita hendak membaca Al-Quranul Karim. Nah, jadi sahabat, kita tidak usah lagi mempermasalahkan masalah sholawat memakai tajwid atau tidak, karena dua-duanya juga berpendapat tidak mewajibkan kita bersolawat menggunakan tajwid. Jadi janganlah kita saling menyalah-nyalahkan atau mengklaim bahwa diri kitalah bacaannya yang paling benar dan orang lain bacaannya salah. Apalagi sesama tokoh masyarakat, sesama ustadz, sesama kiai. Jagalah perasaan kaum muslimin wal muslimat agar kita semua tetap terjalin ukhuwah Islamiyah, damai, rukun, itu yang sangat diharapkan. Nah sahabat, yang terakhir, ada di kalangan kita kaum muslimin wal muslimat yang beranggapan bahwa jika kita membaca dzikir atau sholawat dengan menggunakan tajwid itu lebih utama, atau pahala nilainya itu lebih utama dibanding yang membaca sholawat atau dzikir tidak memakai tajwid. Hadirin, tidak ada penjelasan tentang membaca sholawat atau dzikir dengan menggunakan tajwid, terkecuali jika di antara kita kaum muslimin wal muslimat sedang proses belajar ilmu tajwid dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bacaan kita dalam proses belajar ilmu tajwid. Misalkan jika kita di setiap menemui huruf-huruf Arab atau memanggil nama teman-teman kita dengan fasih memakai tajwid, misalkan ada yang namanya teman kita Ahmad, kita panggil dengan Ahmad, dalnya qalah kubra, itu bagus, sangat bagus. Tapi bagusnya itu secara lahir, bukan punya nilai lebih dari segi spiritualnya atau dari segi pahalanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya pada pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.